Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Pada kesempatan ini saya kembali akan melanjutkan video pembahasan ITEP saya mengenai perhitungan beban angin. Sebagaimana pada video terakhir saya yang membahas mengenai beban gempa respons spektrum dan kombinasi dasar, di situ saya menjanjikan akan melanjutkan dalam pembahasan perhitungan beban angin. Untuk menyingkat waktu, bagaimana cara kita melakukan perhitungan beban angin? Kita langsung saja buka pada spreadsheet Excel saya yang mengupas perhitungan beban angin. Sebenarnya file Excel saya ini saya dapat dari salah satu YouTuber yang mengupas program ITEP juga, yakni Ibu Asi Andrestari, yang menerangkan bagaimana cara untuk melakukan perhitungan beban angin. Memang dalam melakukan perhitungan ITEP, saya mendapatkan dari berbagai macam sumber dan saya pilah-pilah mana yang kiranya pendekatannya lebih bisa diterima. Berhubung penjelasan dari Ibu Asi Andrestari ini lebih detail, di mana beliau bisa menerangkan bagaimana cara mendapatkannya. Memang benar dari SNI, semua juga akan mengatakan dari SNI, tetapi bagaimana cara mendapatkannya, lalu disesuaikan dengan bangunannya, saya lebih memilih pendekatan yang lebih bisa diterima dari perhitungan beban angin ini. Langsung saja saya akan terangkan untuk kecepatan anginnya. Didapat 39,1 dengan satuan meter per detik. Ini didapat dari wind speed ya, dimana ada peta untuk kekuatan anginnya, dan ini yang Indonesia itu berada di kategori 5, yakni 39,1 meter per detik. Karena itu kita isikan 39,1 meter per detik. Kalau yang lain itu 1, 2, 3, 4 itu ada yang dari negara-negara lain ya. Ini kemudian kita memasukkan selanjutnya itu faktor arah angin atau KD. 0,5 itu didapat dari mana? Kita lihat pada penjelasan peraturannya. KD itu faktor arah angin itu didapat dari bangunan gedung. Bangunan gedung itu didapat faktor arah anginnya KD itu 0,85. Yang lain ya, untuk bangunan-bangunan lain itu bisa Anda lihat sendiri, disesuaikan dengan bangunan kalian. Kemudian untuk exposure saya memilih C. Dari mana? Kita lihat lagi untuk penjelasannya. Jadi diterangkan untuk kategori exposure B itu untuk bangunan gedung atau struktur lain dengan tinggi atap rata-rata kurang dari atau sama dengan 30 feet atau 9,1 meter. Ini syarat-syaratnya. Berhubung bangunan saya lebih tinggi, berarti bukan exposure B. Sedangkan pada exposure D berlaku bila mana kekasaran permukaan tanah sebagaimana ditentukan oleh kekasaran permukaan D berlaku di arah melawan angin untuk jarak yang lebih besar dari 5 feet 1,5
524 meter atau 20 kali tinggi bangunan gedung atau tinggi struktur. Pilih yang terbesar. Ini juga tidak termasuk. Saya pilih C karena exposure C berlaku untuk semua kasus di mana exposure B atau exposure D tidak berlaku. Lalu untuk faktor topografi KZT itu saya isikan 1. Didapat dari mana? Kita lihat lagi pada penjelasannya. KZT ini, ya, KZT itu sebenarnya ada rumusnya. Namun dalam peraturan SNI 1727/2020 itu diterangkan jika kondisi situs dan lokasi bangunan, gedung, dan struktur lain tidak memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam pasal 26.8.1, maka KZT sama dengan 1. Karena itu saya langsung isikan saja KZT itu sama dengan 1. Untuk faktor pengaruh tiupan angin G atau hembusan angin ya, itu 0,85, itu didapat dari faktor efek hembusan angin untuk suatu bangunan gedung dan struktur lain yang kaku boleh diambil sebesar 0,85. Ini G-nya ya, 0,85 kita isikan. Jadi untuk G itu 0,85. Lalu ZG-nya 274,32. Kita buka tabel yang tadi kembali. Nah, ZG itu didapat dari sini. ZG dan A-nya ya, berhubung kita memilih exposure-nya C, maka ZG-nya itu 274,32. Lalu A-nya 9,5. Kita kembali lagi. Ya, makanya diisi ZG-nya itu 274,32 dan A-nya 9,5. Kita dapat dari tabel yang kita buka tadi ya. Ini adalah hal-hal yang perlu diisikan sesuai dengan peraturan dari SNI. Kemudian untuk tinggi atap kita sesuaikan dengan bangunan kita. Maksudnya tinggi atap ini yang ini ya, pada bangunan saya. Saya punya atap, puncak atapnya ini itu didapat 13,8. Berarti ini akan berbeda-beda dengan yang akan Anda bikin. Tinggi bangunan 10,2 ledaknya ya, itu 10,2. Kalau tadi tinggi atapnya 13,8, tapi untuk tinggi bangunannya itu 10,2. Lalu tinggi rata-rata atap, berarti ini dijumlah dibagi 2, ketemu 12 meter. Untuk kedalaman pile cap saya isikan 1 aja, karena saya merencanakannya kedalamannya paling tidak lebih dari 1 meter ya untuk pile cap. Z dari pile cap adalah tinggi rata-rata atap ditambah kedalaman pile cap 1 meter ini, jadi 12 tambah 1 ketemu 13 meter. Lalu L bangunan atau panjang bangunan, saya isikan panjang bangunan saya itu dari depan ke belakang itu 14 meter. Jadi saya tulis 14 meter. Lalu lebar bangunannya itu saya 5 meter ya, sesuai dengan soal. Kemudian perbandingan antara panjang dengan lebar untuk arah X-nya. Berarti untuk arah X berarti B per L 5/14 ketemu 0,36. Kemudian untuk perbandingan panjang dan lebarnya untuk arah Y, berhubung saya Y-nya di soal itu ke atas ya, berarti panjang bagi lebar 2,8. Untuk kaset itu ada rumusnya dengan catatan koefisien exposure tekanan kecepatan
kaset dapat ditentukan dari rumus berikut. Untuk bangunan dengan tinggi 15 feet atau 4,6 meter, kalau lebih kecil daripada Z dan lebih kecil daripada ZG, itu pemakai rumus KZ sama dengan 2,01 kali Z per ZG pangkat 2 per A. Tapi kalau Z-nya lebih kecil daripada 15 feet atau bangunan dengan tinggi 4,6 meter, memakai rumus yang kedua, KZ sama dengan 2,01 kali 15 per ZG pangkat 2 per A. Ini untuk bangunan pendek. Berhubung saya termasuk bangunan tinggi dengan 3 lantai, maka saya pakai yang pertama. Langsung kita masukkan saja. Kasetnya saya itu 1,06. Ini sebenarnya udah langsung masuk rumusnya ini ya. Sudah nge-link sendiri, karena sudah diprogram. Setelah kalian mengisikan data-datanya, langsung ketemu 1,06. Kemudian demikian juga dengan QZ-nya, itu ketemu 843 Newton per meter persegi, atau kalau dijadikan kilogram per meter persegi itu 86. Kalau angka ini dibagi 9,81 dari Newton per meter persegi diubah ke kilogram per meter persegi. Rumusnya itu ada, bisa kalian lihat sendiri. Untuk QZ juga ada syarat-syaratnya. QZ, tekanan kecepatan ini yang dievaluasi pada ketinggian Z di atas tanah harus dihitung dengan persamaan berikut. Ini jika dalam meter per hours, meter per jam, ini rumusnya ini. Tetapi berhubung meter per second, saya memakainya meter per second pada saat kecepatan anginnya, itu memakai rumus yang kedua, di mana 0,613 dikalikan faktor-faktor berikut. Ada faktor exposure tekanan, topografi, kemudian faktor arah angin. Kita langsung masukkan saja D19, itu berarti ini KZ kali D6 KZT 1 kali D4 KD faktor arah angin, kemudian D3. D3 nya itu kecepatan, faktor kecepatan angin pangkat 2. Jadi udah langsung menghitung sendiri, besarnya 843 untuk QZ. Setelah itu kita masuk dalam perhitungan antar lantai. Untuk masing-masing lantai itu QZ-nya akan berbeda-beda. Untuk lantai pertama itu dengan ketinggian 0, lalu naik ke lantai 2, ketinggiannya itu 3,4, lantai 3-nya 6,8, kemudian pada atapnya 10,2, lalu saya punya peninggian 1 meter untuk dudukan atapnya 11,2, dan untuk gunungannya, kuda-kudanya itu sama dengan tinggi atapnya 13,8. Dari faktor-faktor yang dimasukkan, Z-nya 13,8, A-nya 9,5, itu akan masing-masing akan berbeda. Yang sama cuma A dan ZG aja, kemudian KZ-nya juga akan berbeda-beda. Yang sama itu KD-nya ya. KZ kan tadi diterangkan setelah dikalikan dengan ketinggiannya, juga Z dari pel cap. Berhubung Z dari pel cap-nya berbeda, otomatis KZ-nya juga akan berbeda.
KD-nya tetap sama, velocity anginnya sama. Langsung masuk ke rumus QZ-nya. Pertama, QZ-nya ketemu dalam Newton per meter persegi seperti ini, lalu diubah dalam kilonewton meter persegi seperti ini. Jadi dibagi 1000 yang QZ ini. Setelah itu kita masuk lagi dalam gaya angin pada atap. Ini ada kasus A dan kasus B. Kita buka lagi untuk mendapatkannya dari mana. Kita lihat, nah, SNI 1727 tahun 2020. Saya perbesar. Dalam atap hisap dan ada angin desak. Kemudian dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh sudut atap kita. Disinilah kita akan tahu untuk koefisien angin yang datang ini sesuai dengan sudut masing-masing. Sudut atap saya itu 28 derajat. Seharusnya 28 derajat ini bisa diinterpolasi karena tidak langsung persis, tetapi saya masukkan saja sebagai sudut 30 derajat. Kita akan ambilnya untuk kasus A-nya, CNW-nya 1,3 dan CNL-nya 0,3. Lalu pada kasus B, min 0,1 dan min 0,9. Langsung kita masukkan pada kasus A, kasus B ini untuk gaya angin pada atap. Kita lihat gaya angin pada atap. Ada kasus A dan kasus B. Tadi CNW sama CNP-nya kita bisa tahu ya dari sudutnya. Kemudian CNW pada kasus B itu CNW dan CNP-nya min 0,1 dan min 0,9. Sekarang kita akan masukkan gaya angin pada kasus A, PCNW-nya ini udah ada rumus. Ini didapat dari mana? Dari D7 kali J25 kali D35. D35-nya ini CNW koefisiennya 1,3 kalikan J25. Saya lanjutkan kembali. Setelah saya perkecil, didapat untuk J25-nya itu QZ pada atapnya ini sebesar 0,85 dari perhitungan. Kemudian dikalikan dengan D7. D7 adalah faktor pengaruh tiupan angin ini 0,85 juga. Berarti untuk P gaya angin kasus A untuk PCNW ini 0,94-nya ini didapat dari perkalian faktor-faktor tadi. Demikian juga dengan PCNP. Itu D7 tadi adalah faktor tiupan angin ya, D7 ini faktor pengaruh tiupan angin dikali dengan QZ dari atapnya. Pada hitungan saya itu 0,85 kalikan lagi D36. Ini faktor CNP-nya ini koefisiennya 0,3. Langsung ketemu 0,22. Demikian juga dengan gaya angin kasus B. Ini sama perhitungannya ya. Ini sebenarnya udah langsung ngaling sendiri asal kalian ngisinya bener. Lalu pada gaya angin pada atap ini ada angin desak dan ada angin hisap. Untuk angin desak itu diambil PCNW
W dengan PCNW kasus A dengan kasus B diambil yang terbesar. Setelah dibandingkan, itu ternyata antara 0,94 dengan 0,07, yang terbesar adalah 0,94, masuk ke sini. Untuk angin hisap, PCNP dengan kasus A dan PCNP kasus B dibandingkan 0,22 dengan 0,65, besar mana? Besar 0,65. Ini bukan minus ya, minus cuma menandakan arah saja, jadi tetap yang lebih besar adalah 0,65. Ini mutlak ini harusnya ya. Cuma ini menandakan arah kalau minus. Berlawanan dengan saat datangnya desak. Desak berarti menuju ke atap. Kalau hisap itu berarti meninggalkan atap. Ambil yang terbesar. Setelah itu kita isikan jarak antar kolom. Sebenarnya jarak antar kolom saya itu berlainan ya. Saya sama ratakan aja. Jadi saya isikan 3 meter. Harusnya memang dicari per kolom. Tapi berhubung nanti kelamaan, saya langsung pukul rata aja. Menjadi 3 meter jarak antar kolom. Nanti kita akan mendapatkan angin desak dan angin hisap. Angin desak dan angin hisap ini untuk pada atap. Setelah itu kita akan membuat gaya angin pada dinding. Kalau tadi adalah angin desak dan angin hisap pada atap, kita udah ketemu 2,83 dan 1,96 dari rumus-rumus yang tadi. Untuk pada angin ya, ini ada rumusnya, tinggal perkalian aja, dikalikan dengan koefisien dari angin desak kalikan dengan jarak antar kolom, kemudian angin hisapnya dikalikan dengan jarak antar kolom. Sekarang kita akan mencari gaya angin pada arah X pada dinding. Akan ketemu angin desak dan angin hisap juga yang akan kita cari. Tapi berpengaruh pada ketinggian masing-masing lantai, dari mulai lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai dak atap, kemudian peninggian 1 meter dan gunungannya pada dinding. Jadi arahnya horizontal untuk arah dinding ini. Jadi angin datangnya kita analogikan itu angin horizontal mendatar. Lalu ada juga untuk arah angin Y-nya. Tetapi arah X yang horizontal ini juga ada desak dan ada hisapnya. Ini didapat dari rumus-rumus sebagai berikut. Kita udah tahu masing-masing QZ tadi sebelumnya yang saya bikin di atas. Nah, ini QZ ini. Lalu kita masukkan saja. Ini sebenarnya sudah ngeling sendiri. Udah langsung angkanya. Kemudian P desaknya didapat dari mana? Dapat dari rumus ini. QZ kalikan C64. C64 ini C64 QZ ya. Kemudian D59 ini untuk CP datang dan CP pergi. Kemudian ada D7 itu ini faktor pengaruh tiupan angin. Nanti saya belum menerangkan CP datang dan CP perginya ini ya. Ini koefisien ini didapat dari mana?
Supaya kalian ditanya tahu ini dapat dari mana, saya akan terangkan kembali untuk angin dindingnya. Untuk koefisien tekanan dinding CP untuk datang dan perginya, untuk koefisien angin datang pada dinding itu seluruh nilainya untuk perbandingan panjang dengan lebarnya, ya untuk seluruh nilai itu didapat 0,8. Sedangkan untuk angin pergi untuk perbandingan L per B, kalau nilainya antara 0 sampai 1 itu minus 0,5. Tapi kalau nilainya 2 itu min 0,3. Kita lihat kembali. Jadi pada dinding 0,8 itu didapat dari mana? Kalian bisa tahu seluruh nilai koefisien untuk angin datang itu adalah 0,8. Baik arah Y maupun arah X-nya. Saya masukkan angka 0,8. Tetapi untuk CP perginya min 0,5 dari mana? Karena besar perbandingan antara L per B-nya ini untuk arah X, perbandingan L per B-nya itu 0,38. Di tabel disebutkan kalau perbandingan antara L per B itu antara 0 sampai 1, berarti ini 0,36, itu besarnya minus 0,5. Jadi makanya saya isikan untuk CP perginya itu minus 0,5. Tapi kalau perbandingannya 2,8 itu 2 ya, saya anggap nilainya 2, itu adalah minus 0,3. Saya masukkan ke arah yang Y ini. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan untuk P desaknya. Itu rumusnya D64 kalikan D61. Jadi P desaknya ketemu ini kalikan dengan D61 ini, jarak antar kolom ketemu 1,74. Dengan demikian juga dengan yang lainnya ya, masing-masing hasil dari P desak dan P hisap ini menjadi P desak dalam satuan kilonewton meter dan P hisap dalam satuan kilonewton per meter. Ini setelah dikalikan dengan jarak antar kolom ya. Demikian juga dengan dinding arah Y-nya. Hitam ya, seperti yang tadi saya terangkan. Sekarang kita kembali lagi pada program ITEP kita. Yang saya terangkan tadi adalah perhitungan beban angin seandainya ikut dimasukkan ke program ITEP kita. Padahal pada video saya sebelumnya tidak ada angin X, angin Y. Cuma ada beban angin saja. Karena itu kita harus revisi lagi pada load patternnya. Jadi ada angin arah X dan angin arah Y, sama seperti kita memasukkan pada saat beban gempa. Ada gempa arah X dan gempa arah Y. Caranya kita klik define, lalu kita klik load pattern. Nah, kita masih ada W-nya itu angin saja. W-nya kita masukkan Win X. Win X, lalu kita modify. Nah, ini Win X ya, menjadi sekarang. Kemudian kita masukkan, setelah Win X sudah, kita masukkan Win Y. Kita add new load seperti ini. Jadi ada Win X dan ada Win Y.
lalu kita klik OK. Kita klik kembali lagi pada define, kita masuk ke dalam kombinasi ya. Sebelumnya kita masuk podcast dahulu. Harusnya ada win X sama win Y. Ya, win Y nya sudah ada, cuma win nya ini win X ini. Kita namai aja, ini yang ini win X. Kemudian klik OK. Nah, ini udah muncul win X. Ini juga ini harusnya live non reduksi ini. Lalu saya klik OK. Ini win X, ada win X, ada win Y. Kita klik OK. Lalu kita masuk pada load combination. Combination apa yang ada beban anginnya? Kita lihat kembali pada beban angin itu pada kombinasi. Nah, ini kombinasi yang 3 sebelumnya itu cuma kombinasi beban mati ditambah beban hidup atap ditambah 0,5 beban angin. Sekarang muncul WX sama WY. Kita akan kembali masukkan ya. Jadi ada kombinasi 3PX dan kombinasi 3BY. Kita kembali pada program iTab. Pada kombinasi 3B kita akan add copy of combo. Kita ganti 3B menjadi 3BX. Ingat, B nya itu win X, skala faktornya 0,5. Kita klik OK. Setelah itu kita add copy of combo lagi, tetapi kita ganti 3BY. 3BY skala vektornya sama, tapi kita ganti W-nya menjadi win Y. Kemudian kita klik OK. Lalu 3D, DX dan DY, berarti kita add copy of combo. D1 nya kita ganti menjadi DX, skala vektornya tetap sama dengan beban anginnya beban X. Kita klik OK. Lalu kita add copy of combo lagi, kita ganti DY. X nya kita ganti win Y dengan skala vektor yang sama. Kita klik OK. Jadi kita punya sekarang 3DX dan 3DY. Yang 3B nya ini kita delete aja, dan 3D nya juga kita delete aja. Jadi cuma ada 3A, 3PX, 3BY, 3C, 3DX dan 3DY. Setelah itu kita akan melanjutkan kombinasi yang ada beban anginnya lagi, yakni kombinasi 6. Kita masuk kembali pada Excel-nya. Kita akan membuat kombinasi 6X dan kombinasi 6Y dengan menambahkan beban angin X dan beban angin Y. Jadi pada video yang sebelumnya saya hanya membuat rumus pada kombinasi 6 itu 0,9 DL plus W, 1W. Tapi sekarang kita ganti 0,9 DL plus 1 WX dan 0,9 DL plus 1 WY. Kita kembali pada iTab. Kita modify show aja kombinasi 6X dengan beban anginnya WX. Oke. Kita klik OK. Sekarang kita add copy of combo, tapi kita ganti menjadi 6Y. Lalu pada load name-nya kita ganti menjadi win Y.
skala vektornya tetap sama, lalu kita klik OK. Sekarang setelah ada kombinasi 6X dan kombinasi 6Y, berarti kita sudah memasukkan beban angin X dan Y, kita klik OK. Yang barusan saya terangkan tadi adalah cara memasukkan secara manual. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa memasukkan otomatis ke dalam program ITAP? Saya informasikan lagi, program ITAP juga menyediakan untuk memasukkan beban angin secara otomatis bawaan dari programnya. Caranya, kita klik define, lalu kita masuk ke dalam load pattern dahulu. Di sini ada beban WinX. Kita akan rubah aturannya dahulu, auto lateral load-nya menjadi ASCE 716 sesuai yang kita punya SNI-nya. Kemudian kita modify. Setelah itu kita klik modify lateral load. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Kalau kita klik seperti ini, kalian dituntut sama programnya untuk memasukkan data-data terlebih dahulu, sama seperti tadi. Saya memasukkan data-datanya ya, ditanya CPW, CPL. Nah, sekarang Anda bisa masukkan semua, kemudian memasukkan wind speed-nya. Kalau tadi wind speed-nya saya itu 39,1, saya buka lagi ya, 39,1 benar. Kemudian exposure-nya saya ada di C, lalu ground elevation factor itu 1 juga, kemudian topografi, faktor topografinya 1, gas vektornya 0,85, KD-nya sebentar, KD-nya 0,85 juga ya, berarti udah benar semua. Lalu kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi, lalu kita kembali pada ITAP, kita klik elevation dahulu ya, seperti ini. Lalu kita masuk pada draw rectangular floor, kita menganggap sebagai dinding, tapi jangan dinding ya, kita pilih non aja. Saya ini cuma permisalan saja ya, saya menggambar dinding. Tadi kan kita sudah memasukkan beban angin secara otomatis lewat program ITAP. Kita pilih assign, kita pilih shear load, pressure, kita pilih WinX ya, harusnya sudah masuk ini. Setelah itu kalian bisa memasukkannya untuk dinding-dinding yang lain kalau mau memasukkan secara otomatis lewat bawaan program ITAP-nya. Tetapi saya tetap sarankan kalian menggunakan secara manual, karena lewat pemasukan secara manual kalian bisa tahu bagaimana cara mendapatkannya lewat peraturan SNI, kemudian lewat bangunan kalian disesuaikan dengan bangunan kalian sendiri. Jadi kalian bisa tahu seperti apa cara memasukkannya. Oke, seperti itu aja. Saya selesai untuk perhitungan beban angin ini.
Yang ini bisa saya delete kembali. Kemudian tadi yang load patternnya saya kembalikan, dinonkan. Setelah itu saya akan melanjutkan kembali pada video saya mendatang untuk menginput beban pada struktur. Untuk perhitungan beban angin saya cukupkan sampai sekian dahulu. Terus ikuti channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Tunggu saja video saya mendatang, lanjutan dari video saya saat ini. Sekian dan terima kasih.